Salam sahabat guru inovatif. Peserta didik memiliki banyak sekali keragaman. Keragaman itu meliputi minat, bakat, dan gaya belajar peserta didik. Saya Ahmad Khairul Syifa Amrullah, guru kelas SDN Pakis 5, mengulas tentang diferensiasi dengan teknologi. Setiap peserta didik memiliki keunikan dan gaya belajar yang berbeda. Sebagai pendidik, sudah semestinya mampu memfasilitasi keberagamannya peserta didik untuk perkembangan belajarnya. Ketidakmampuan pendidik dalam memfasilitasi keberagaman juga berdampak terhadap hasil belajar peserta didik. Salah satunya adalah kemampuan literasi. Literasi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Kemampuan literasi menjadi penentu peserta didik dalam memahami informasi yang berasal dari teks informasi. Namun begitu, dari data survei PISA tahun 2022, kemampuan literasi siswa di Indonesia mendapatkan skor 359, yang mana menempatkan Indonesia di posisi 68 dari total 81 negara. Sejalan dengan hal itu, di SDN Pakis 5, dari hasil raport pendidikan tahun 2024, SDN Pakis 5, khususnya di kemampuan literasi siswa, juga mengalami penurunan sebesar 13,3 poin, khususnya pada kompetensi membaca teks informasi. Dari hasil tes diagnosa, 7 dari 8 siswa mempunyai gaya belajar visual dan kinestetik. Artinya, peserta didik mempunyai kecenderungan belajar dengan media visual serta melakukan sesuatu. Hal ini kurang begitu dipedulikan, sehingga perkembangan belajar peserta didik kurang maksimal. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik yang beragam merupakan keunikan yang harus dimaksimalkan di setiap individu peserta didik. Menjadikan sebuah informasi dari teks menjadi lebih mudah dipahami oleh peserta didik adalah sebuah tantangan tersendiri. Namun begitu, siswa mempunyai kemampuan yang baik untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar ataupun video. Hal tersebut menjadi sebuah potensi tersendiri bahwa sebenarnya siswa mempunyai kemampuan untuk menyerap informasi dan kemudian menyajikan dalam bentuk visual atau infografis. Berdiferensiasi dengan teknologi adalah sebuah upaya di mana siswa akan menyederhanakan materi-materi yang kompleks menjadi lebih sederhana dalam bentuk infografis atau videografi, baik itu peta konsep, poster, diagram, dan lain sebagainya. Mereka menggunakan aplikasi Canva dan TikTok untuk melaksanakan tantangan-tantangan tersebut. Dimulai dari menentukan materi yang sesuai. Materi yang dipilih adalah materi yang mempunyai kompleksitas yang rumit. Setelah menentukan materi, selanjutnya adalah menyusun modul ajar. Langkah kegiatan yang digunakan menggunakan model cooperative learning. Setelahnya dilanjutkan dengan menyusun LKPD. LKPD digunakan sebagai petunjuk kerja oleh peserta didik dan berakhir dengan menyusun lembar refleksi. Kelas dibuka dengan salam dan menyampaikan tujuan pembelajaran oleh guru. Setelahnya peserta didik diajak untuk melakukan ice breaking. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5-6 peserta didik. Dalam sebuah lingkup materi, setiap kelompok memilih submateri yang paling mereka sukai dan paling mereka pahami. Hal ini merupakan bentuk dari diferensiasi konten. Peserta didik mendapat penjelasan tentang materi, kemudian mereka juga mendapatkan penjelasan bagaimana mereka semestinya bekerja. Mereka diberitahu
bahwa mereka akan menyajikan informasi dari teks ke dalam bentuk infografis atau video. Ini merupakan bentuk diferensiasi produk. Peserta didik diberikan waktu untuk menemukan informasi tentang materi yang akan mereka sajikan. Informasi tersebut bisa mereka dapatkan melalui buku atau berselancar di internet. Setelah mereka menemukan cukup informasi, selanjutnya mereka akan berdiskusi untuk menentukan informasi penting apa yang akan disajikan, serta dengan media apa mereka akan menyajikan. Apakah dalam bentuk infografis atau video? Setelah proses diskusi, mereka kemudian akan membuat sebuah rangkuman atau naskah. Pembagian tugas pun dimulai. Mereka akan membagi tugas sesuai dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik yang mempunyai retorika yang bagus tentunya akan menjadi penulis naskah atau pembuat draft infografis. Kemudian peserta didik yang mempunyai kemampuan berbicara yang baik akan menjadi presenter. Dan peserta didik dengan kemampuan visual yang baik akan menjadi desainer. Dan ini semua merupakan bagian dari diferensiasi proses. Untuk para peserta didik yang menggunakan aplikasi Canva, mereka akan memulai mendesain infografis mereka. Bagi yang menggunakan TikTok, mereka akan membuat skenario dan kemudian mulai merekam video. Setelah melalui proses editing, kemudian para siswa mulai menyimpan dan atau mulai mengupload hasil karyanya. Setelahnya mereka diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Saat salah satu kelompok melakukan presentasi, kelompok lain menyimak dengan baik. Kemudian kelompok lain juga memberikan tanggapan atas presentasi mereka. Selain itu, kelompok lainnya juga memberikan rating antara 1 sampai 5 untuk kelompok penyaji. Setelahnya, guru memberikan penguatan dan konfirmasi atas hasil karya mereka. Setelah rangkaian pembelajaran, peserta didik diminta untuk mengisi lembar refleksi. Refleksi yang ditulis merupakan respon siswa atas pembelajaran yang mereka lakukan. Mulai dari perasaan, apa yang mereka sudah pelajari, apa yang mereka belum pahami, serta bagaimana mereka mempelajari materi tersebut jika mereka belum paham. Dampak dari pembelajaran diferensiasi dengan teknologi juga cukup baik. Data penilaian kemampuan literasi siswa terdapat peningkatan sebesar 17% dari hasil sebelumnya. Ini tentunya merupakan hasil yang diinginkan. Diferensiasi dengan menggunakan teknologi ini saya pikir inovasi yang menarik yang dilakukan oleh Pak Siva ya, karena saya melihat bahwa di sini sudah menggunakan multimoda, terus multiliterasi, lalu ada proses yang berdiferensiasi, ada konten yang diferensiasi, anak-anaknya juga aktif. Diferensiasi dengan teknologi tentunya juga dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Mereka memilih konten yang mereka sukai, mereka juga memilih media penyajian yang mereka mampu menggunakannya. Ini sangat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Proses menemukan dan menyederhanakan informasi membuat para siswa atau peserta didik terbiasa menemukan informasi penting dari teks. 3. Saya sangat senang dan pembelajaran lebih seru dan lebih menarik. Dan saya suka menggunakan aplikasi Canva dan TikTok. Dan saya senang menggunakan aplikasi tersebut untuk belajar. Demikian praktik baik yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat guru inovatif. Salam.